Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bersyarat yang diberikan pemerintah untuk masyarakat prasejahtera. Pengen tahu lebih jelas apa itu PKH? Simak video ini. Kami PKSK pahlawan tanpa pamrih, mengabdi untuk Indonesia tercinta. Rintanganku hadapi, berjuang untuk negeri agar masyarakat bisa mandiri. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas bersama PKSK. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas bersama kita bisa. PKSK jaya, PKSK pasti jaya. Satu langkah nyata membangun negeri tercinta. Sejahtera semua, berdaya dan bahagia. PKSK pasti jaya. Pahlawan tanpa pamrih, berjuang untuk negeri agar masalah sosial teratasi. Membangun negeri tercinta berlandaskan Pancasila bersama pilar-pilar sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul ketika aku kerja di lapangan adalah tentang PKH. Nah, kemarin tuh aku ketemu sama ibu-ibu usia 50 tahun. Dia bilang, "Pak, aku maulah dapat PKH," katanya. "Kenapa yang masih muda bisa dapat bantuan? Gak adil pemerintah," gitu kan. Terus sementara aku janda, tidak punya penghasilan gitu loh, tidak bekerja lagi gitu loh, tidak efektif lagi mencari uang gitu loh. Kenapa dia masih muda, masih kuat bisa dapat, aku enggak gitu, punya kereta, aku nggak punya apa-apa. Yang sebenarnya PKH itu apa sih? Apakah orang sudah mengetahui sebenarnya PKH itu apa? PKH merupakan program keluarga harapan yang diluncurkan pemerintah dengan bersyarat. Syaratnya adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Jadi untuk mengantisipasi masyarakat miskin dan rentan miskin, diluncurkan satu program yang namanya Program Keluarga Harapan, di mana seseorang akan bisa mendapatkan program Keluarga Harapan dengan SK, syarat dan ketentuan. Nah, syarat utama orang mendapatkan PKH yang paling penting adalah beliau masuk ke dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial inilah yang menjadi acuan bantuan sosial, baik itu PKH ataupun bantuan-bantuan lainnya. Selanjutnya, seseorang akan mendapatkan program Keluarga Harapan apabila memenuhi komponen-komponen. Nah, komponen di dalam program Keluarga Harapan atau PKH itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kesehatan, yang kedua komponen pendidikan, yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini meliputi dari ibu hamil yang pertama, yang kedua balita bawah 5 tahun. Setiap keluarga masyarakat miskin atau prasejahtera yang dalam keadaan hamil itu bisa menerima sentuhan program Keluarga Harapan. Dan setiap keluarga yang memiliki balita bawah 5 tahun juga bisa menerima program Keluarga Harapan dengan maksimal 2 kali bantuan atau 2 kali proses hamil. Selanjutnya adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan ini memiliki syarat usia belajar dari 6 sampai 21 tahun dengan jenjang yang pertama adalah tingkat SD atau sederajat, yang kedua adalah tingkat SMP atau sederajat, yang ketiga adalah tingkat SMA atau sederajat. Nah, ini dengan catatan harus aktif belajar di sekolah. Yang terakhir adalah komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial ini meliputi lansia atau lanjut usia dengan rentang usia dari 60 tahun ke atas. Yang kedua ada disabilitas berat atau penyandang disabilitas berat. Nah, jadi bagi seseorang yang memiliki
atau masuk dalam tiga komponen ini, dia berhak mendapatkan program Keluarga Harapan dengan catatan datanya masuk ke DTKS. Nah, banyak orang yang beranggapan, kenapa ya dia miskin? Kenapa ya aku miskin? Dia kaya, dia punya kereta, tapi kok dia dapat bantuan PKH, aku enggak, sementara aku janda miskin. Sekarang pertanyaannya, apakah orang miskin atau janda itu masuk ke tiga komponen itu? Kalau memang kita tidak masuk ke komponen itu, ya kita tidak akan bisa mendapatkan program Keluarga Harapan, karena janda tidak termasuk dalam program Keluarga Harapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.